Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Adam Kamil HOD dengan NIM 06035211091 akan mengerjakan tugas wawancara mata kuliah lintas budaya. Topiknya tentang LGBTQ. Ya, di sini saya sudah bisa mungkin bisa Perkenalkan, oke, saya Rufi Rarindita, biasanya dipanggil Bu Dita, kalau namanya Mahaka, namanya Rufi Rarindita. Saya komunikasi di bawah ini. mungkin nanya tentang LGBTQ itu, menurut Ibu awalnya tuh orang-orang yang masuk ke dalam kelompok itu tuh, ke dalam kelompok LGBTQ itu karena apa? Oke, kalau menurut saya ya, memang sih kalau di ilmu komunikasi sendiri tidak membahas secara rinci dan detail tentang fenomena ini. Kalau untuk di S1 dan saya rasa untuk di UAI ini belum sampai sana. Tapi wacana tentang LGBTQ ini saya rasa banyak dibahas dari ilmu psikologi ya, pasti ada ya. Lebih banyak justru dari ilmu kalian. Ilmu komunikasi juga ada, tapi setahu saya itu di UI yang ada kajian seperti itu. Jadi masuknya ke kelompok komunitas. Kalau menurut saya pribadi dan sebagai akademisi, saya lebih percaya bahwa LGBTQ itu adalah dari pola asuh. Jadi kalau ada teori nature atau nurture, dia bukan nature menurut saya, tapi dia lebih kepada nurture atau pola pengasuhan. Jadi kalau ada sosok ayah atau ibu yang tidak hadir atau hadir tapi tidak lengkap, menurut saya itulah yang berpotensi menimbulkan adanya pernikahan tersebut. Jadi awal itu pola pengasuhan, dan mungkin pola pengasuhan itu kan biasanya kalau anak 7 tahun, tapi kemudian ketika anak bergaul, nah itu juga bisa mempengaruhi. Jadi ada dua hal tadi, dari pola pengasuhan dan pergaulan. Oke. Jadi menurut Ibu, individu yang masuk ke dalam kelompok LGBTQ ini karena proses perkembangannya dia dan pola asuh Ya, dari betul, orang pola asuh tuanya. dan pergaulan ketika dia berkembang dari usia anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi tidak, menurut saya itu tidak mungkin kalau tiba-tiba ada orang dewasa yang baru mengaku itu padahal tidak punya latar belakang atau background tertentu sebelumnya. Selanjutnya di Indonesia ini kan biasa kita dengar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, yang mau saya tanya ini, jika di lingkungan Ibu Dita ada individu yang masuk di dalam kelompok LGBTQ itu, apa yang Ibu Dita lakuin ke dia menjaga sosial? Pasti kan mereka menutup diri dari lingkungan karena merasa berbeda, apalagi di Indonesia ini kan banyak orang yang mudah menjudge gitu. Ya, kalau saya pribadi justru teman-teman yang berbeda ini sebaiknya jangan dijauhi, karena semakin dijauhi mereka akan semakin resisten dan melawan dan membenci. Jadi kan bentuk-bentuknya kalau mereka sudah resisten, melawan dan membenci, mereka jadinya menghasut. Dia maunya menghasut lebih banyak orang yang untuk di sisi kami gitu, sama kayak kami. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita lebih merangkul namun tetap menjaga diri ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin usianya masih remaja kan lebih mudah terbawa. Jadi sebenarnya jangan dijauhi, tapi justru kita yang mengajak mereka untuk ke arah yang benar gitu, ke arah yang lurus lah, yang sehat gitu. Jadi jangan dijauhi, justru tetap ditemenin. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol nanti mungkin akan terjadi masalahnya itu apa. Kalau memungkinkan bahkan bisa mengajak mereka misalnya berkonsultasi ke psikolog atau psikiater, mengenali apa sih sebetulnya menjadi melatar belakangnya masih seperti itu. Jadi jangan sedih, menakut, juga jangan sampai kita yang terbawa. Gitu ya. Saya setuju sih dengan pendapat Ibu Dita tentang membimbing gitu. Jadi Ya. cara kita tetap jaga bersosial, dan cara kita ngingetinnya itu dibimbing, bukan dengan bukan dimusuhin lu beda, tapi malah dirangkul, dibimbing, dikasih arahan biar dia sadar bahwa yang dia lakuin, yang dia ambil jalan itu tidak benar itu. Kira-kira seberapa sering sih Ibu Dita menemukan informasi atau topik-topik yang ada di sosial media, atau seberapa sering lingkungan Ibu Dita
membicarakan soal LGBTQ ini? Kalau di media sosial cukup banyak ya. Kadang-kadang kalau di akun-akun yang feminis tuh biasanya mereka juga arah-arahnya ke sana. Nah di situ menurut saya juga kurang tepat ya. Jadi mereka tuh menganggap ini adalah komunitas yang harus diakui dan harus dianggap benar. Nah, itu kurang tepat di situ. Tapi ya itu cukup sering ada ya di media sosial. Biasanya tempelnya sama akun yang kayak gitu. Terus kalau di film juga banyak ya sekarang di film, apalagi film anak-anak. Nah itu menurut saya juga dia adalah salah satu bentuk promosinya. Kalau di ilmu komunikasi kan biasanya kajian-kajiannya seperti itu, menelaah fenomena ini di media film, media sosial kayak gitu biasanya. Nah itu harus diwaspadai juga. Jadi kalau misalnya saya punya anak, saya harus sering-sering ngingetin anak-anak saya. Jadi misalnya kalau tokoh-tokoh ini jelas dulu deh, dia tuh perempuan atau laki-laki. Jadi kita harus mengajarkan perbedaan-perbedaan, yang perempuan ciri-cirinya seperti ini, peran-peran sosialnya seperti ini, yang laki-laki ciri-ciri fisiknya seperti apa, dan peran-peran sosialnya itu seperti apa, peran gendernya. Jadi itu biasanya kalau di media sih, biasanya kalau orang ngobrol nggak terlalu banyak sih biasanya. Mungkin kalaupun ada, kita ngomongin generasi muda yang agak-agak maju, cuma kita nggak bisa langsung menjudge mereka gitu ya. Tapi kalau pembawaan yang feminin atau misalnya ada anak perempuan yang terlalu maskulin, itu mungkin ada sih sedikit banyak tuh kelihatan ada lah generasi sekarang. Cuma kita nggak bisa sampai mengetahui apakah sudah LGBTQ atau tidak. Oke, mungkin udah cukup untuk pertanyaannya. Oke. Mungkin ada yang mau Ibu Dita sampaikan untuk remaja atau ya sosial kami ini? Untuk sosial kalian ya, anak muda. Jadi jangan sampai hanya karena isu ini sedang menjadi tren dan sebagian pihak itu sedang menggiring bahwa mereka adalah minoritas yang harus ditolong, yang harus diakui, bukan berarti ini ada satu hal yang benar gitu. Jadi kita harus kritis, jangan serta-merta ikut. Sekarang kan lagi banyak kan harus open mind berarti kita harus menerima semuanya, tidak. Namun di sisi lain juga jangan menganggap memang ini tidak benar, cuma jangan dimusuhi, karena semakin dimusuhi mereka akan semakin melawan dan semakin eksklusif gitu. Jadi mau makin merajalela harus banyak kan sama kayak kita. Jadi memang disitulah seninya, harus kritis, tapi juga harus tetap berempati terhadap mereka yang mungkin tergolong-golongan seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Dita. Iya, sama-sama. Iya. Oke, cukup sekian. Bila ada kurang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.